warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan consolidate. Misalkan kita mempunyai beberapa tabel data yang strukturnya itu sama ya, polanya sama, isinya poin-poinnya itu sama, sehingga kita misalkan ingin menjumlahkan atau menghitung data tersebut, kita ingin menggabungkan dari berbagai sheet yang tersebar atau di worksheet yang beda. Ini sebenarnya kita bisa menggabungkan data-data tersebut dengan menggunakan perintah consolidate. Misalkan gini, kalau kita ada data penjualan misalkan, misalnya ini di cabang A, misalkan di sini jumlahnya yang terjual ya. Nah, ini untuk cabang A ada di sheet pertama. Misalkan kita punya data yang sama, ini polanya ini produk, kemudian penjualan, ini item-itemnya sama, hanya isinya yang berbeda, ini yang terjualnya dari cabang yang lain, misalkan ada di sheet 2. Ini kita copy. Bisa dengan cara ini mengkopinya, kemudian copy di sini, tinggal kita ganti, misalnya ini cabang B, penjualannya misalnya ini beda, ini penjualannya hanya dirubah saja. Kemudian misalkan ada 3 cabang di sheet yang ketiga misalnya, ini kita bisa juga dengan menggunakan copy di sini, kita ganti ini cabang C misalkan, tapi strukturnya ini sama ya. Seperti ini. Nah, kita ingin menjumlahkan dari total penjualan di setiap cabang ini, kita ingin rangkum misalkan di dalam satu tabel. Ini kita ingin jumlahkan semuanya ini. Kita tambahkan sheetnya, misalkan kita ingin membuatnya di sini. Untuk perintah consolidate, ini ada di menu data ya. Kita klik data, kemudian pada data tools, consolidate yang ini. Kemudian di sini ada functionnya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kita. Data ini ingin kita apakan? Kita jumlah atau kita ambil rata-ratanya atau mencari nilai maksimum atau mengalihkan dan yang lainnya. Misalkan dalam contoh ini kita ingin menjumlahkan totalnya dari setiap penjualan masing-masing cabang. Berarti kita pilih ini sum. Kemudian di reference-nya kita klik data yang ada di setiap sheet ini. Kemudian kita blok datanya, kita add. Kemudian yang kedua ada di sheet 2, kita blok ini. Kemudian add di sheet yang ketiga. Ini juga karena tadi memang letaknya sama ya, karena kita mengcopy ya. Ini, kemudian kita add. Di sini ada use labels in. Top row ini kita sudah membuat header tabelnya. Jadi kita klik, kemudian left column, pada kolom yang tadi sebelah kiri itu sudah ada nama-nama produknya. Kita centang, kemudian oke. Maka di sini akan dibuatkan data dari jumlah semua sheet ini. Di sini tidak ada tulisan produknya, kita ketik manual saja, produk. Kemudian untuk kita rapihkan tabelnya, bisa di
sesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja. Seperti ini. Jadi buku penjualan dari setiap cabang ini dijumlahkan, totalnya 380. Kemudian ini kita klik yang rangkuman datanya, kembali ke data dan di consolidate di sini. Ini kalau misalkan kita coba ya melihat perubahannya. Kalau misalnya top row-nya ini kita lepas, ini yang terjadi adalah seperti ini. Ini karena tadi kita ketik ya, tadi tidak muncul. Jadi tidak ada header tabelnya. Kemudian ini kita klik lagi, ini yang kita hilangkan misalnya. Atau tadi kita tidak mencentrangnya, ini. Oke, nama-nama produknya tidak akan muncul. Makanya tadi ini kita centrang. Di sini ada create link to source data. Tadi kita tidak mencentrang, tapi ini kita bisa mencentrangnya setelah datanya ini sudah ada. Itu juga bisa, ataupun misalnya sebelumnya atau pada proses yang pertama tadi kita menambahkan data-data ini langsung dicentrang, ini tidak apa. Tujuannya kalau misalkan data kita rangkuman ini, tabel rangkuman dari penjualan semua cabang, ini mau tetap update kalau misalkan ada perubahan di sheet 1, 2, atau sheet yang lainnya ini, jumlah penjualannya itu berubah, maka di tabel rangkuman ini, dia akan otomatis berubah juga, menyesuaikan dengan jumlah yang ada di setiap sheet ini. Jadi, kita mendingan dicentrang saja ini, sehingga kalau ada perubahan di tabel data yang sumbernya, dia akan ikut juga menyesuaikan perubahan datanya. Ini kita centrang, kemudian oke. Seperti ini. Misalkan ini di salah satu sheet, kita rubah. Ini buku 380. Misalkan kita tambahkan di sini jadi 160. Berarti tambah 10 ya, 160. Maka di data ini, dia akan menyesuaikan 390. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tanda seperti ini. Ini kalau misalkan kita klik, maka akan muncul uraiannya. Di sini book 1, book 1, book 1. Ini maksudnya nama filenya ya. Ini book 1, 1, 2, 3. Jumlahnya ini. Kemudian ini seperti ini. Kalau misalkan tabelnya itu berada pada file yang berbeda, sama saja bisa kita gabungkan. Nanti di sini di penjabaran ini nanti misalnya nama file workbooknya apa, itu akan tertera di sini. Ini tadi karena perbedaan tempatnya hanya di perbedaan sheet saja. Kalau misalnya di workbook sama seperti tadi, tinggal dibuka saja workbooknya untuk di-add pada saat proses pengisian yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.